Orang yang mati, orang-orang zamannya curiga. Ente menghidupkan, dia matinya baru, dan jangan-jangan dia belum mati, ente hidupin lagi karena belum mati. Kata Nabi Isa, baik kalau kalian ragu kan, silakan kalian pilih siapa yang kalian maui untuk aku hidupkan yang mati, biidnillah. Akhirnya dipilih orang Sam bin Nuh tuh. Sam bin Nuh yang mati kata-kata sholat, terus dia dari kubur. Sam bin Nuh bangkit dari kuburnya tuh, hidup lagi, udah berjenggot karena ribuan tahun yang lalu. Orang berpercaya, oh subhanallah, Nabi Isa alaihi salam itu mujizat. Nah karomah sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang wali-wali Allah. Jadi karomah tuh wali Allah. Ini gak wali juga nih, wali nikah lah minimal. Wali murid kalau dia punya anak sekolah, atau dia guru, wali kelas deh ya. Kalau wali ulama nggak ada potongannya kata dia. Udah akhirnya Mama Palak Abentongan tuh wudhu, jadi sholat 2 rakaat digelarin sajadah. Sholli rakaat ini sholat aja, ya udah habis sholat assalamualaikum, doa dulu. Habis berdoa santrinya tuh kamu gulung itu sajadah, digulung itu sajadah, di bawah saja ada duit tuh, di bawah sajadah, tapi sekedar kekurangan untuk yang 200 doang, jadi nggak lebih. Wali tuh nggak serakah, kalau minta ada lebih berarti serakah, bukan wali. Kalau kita bisa begitu mintanya 200.000 ke 200 triliun gitu. Kalau kita bisa begitu mintanya 200.000 ke 200 triliun. Bukan wali, itu wali nikah itu. Kalau wali Allah nggak tamak, jadi sekedar kebutuhan. Dan hati-hati orang sering menunjukkan bukan karomah tuh nggak dipamerin. Karomah itu baru diperlihatkan kalau ada tantangan dalam dakwah. Ada orang yang menentang dakwah baru dia tunjukkan, kalau bukan lagi melemparin kacang jadi batu, duit diremes-remes, daun diremes jadi duit, itu mau pamer, kang sihir itu mah. Hati-hati. Jadi yang namanya karomah itu sama juga wahyu. Karena Nabi Muhammad ditantang suruh belah bulan. Akhirnya karena dibelah bulan, terbelah bulan dua. Itu karena ada tantangan untuk menunjukkan kenabian Nabi Muhammad. Kalau Nabi cuma belah bulan, ada tantangan dibelah bulan. Ya kalau Nabi bisa belah bulan, tuh bulan dibelah-belah tiap hari, masa jadi kue pepek tuh bulan belah-belah. Karena ada tantangan. Jadi mujizat dan karomah itu baru diperlihatkan kalau ada tantangan, bukan pamer-pamer kebisaan. Diangkat jadi masalah, ada kekurangan tuh malam. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang istiqomah. Sebab karomah itu akan datang kalau kita istiqomah ngaji, zikir, baca Quran, wiridan, hiziban, segala macam itu istiqomah. Kun sahibal istiqomah wala takun talibal karom. Jadilah engkau sahibal istiqomah, orang pemilik istiqomah, wala takun, jangan kau menjadi talibal karomah, mencari karomah, jangan. Bahwa karomah akan datang kalau kita istiqomah, itu aja. Istiqomah, dan itu Allah berikan pada siapa saja. Allah berikan pada siapa, tapi syaratnya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi syarat karomah itu ayatnya inna akram, sunya orang yang paling dikaromahkan oleh Allah, atqakum adalah orang paling takwa. Maka seorang wali itu tidak mesti alim, tapi seorang wali pasti dia orang soleh. Meskipun kunci ilmu itu lebih mendekatkan orang bisa jadi wali. Ya, kajulusi bainal anami murabbian, seperti duduknya di antara manusia sebagai murabbi. Jadi pintu kewalian itu lebih dekat kepada orang yang berilmu. Meskipun seorang wali itu tidak mesti orang alim, tapi ahli ibadah pasti. Seorang ahli ibadah itu lebih terbuka peluang untuk jadi wali, tapi yang lebih peluang lagi orang yang berilmu. Kata kajulusi bainal anami murabbian, seperti duduknya ia di antara manusia sebagai murabbi. Nah, ini malam saya ingin ngajak kita untuk bertauhid, ya, dari kitab Minhajul Qasidin. Tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan tauhidatan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Apa tauhid yang selama ini kita artikan mengesahkan Allah? Kata beliau, wa kana tauhidu isyaratan. Wa kana tauhidu isyaratan ila antara annal umura kullaha minallah. Ru'yatan taqta'ul iltifata ilal asbabi wal wasaid. Inilah tauhid yang kita bilang mengesahkan Allah. Wa kana tauhid, dan bahasa bertauhid itu isyaratan, satu isyarat ila antara, untuk engkau lihat annal umura, sesungguhnya perkara-perkara, urusan-urusan kullaha, semuanya minallah, datang dari Allah. Jadi artikan, terjemahkan, semua perkara datangnya dari Allah. Annal umura kullaha minallah, sesungguhnya segala perkara semuanya datangnya dari Allah.
ru'yatan satu pandangan, taqta'u akan memutuskan, menghentikan dia al-iltifata untuk menoleh-noleh, menengok-nengok, ngomong-ngomongin, bahas-bahas lagi ilal asbab kepada sabab-sabab wal wasaiti dan lantaran-lantaran. Kalau sudah bertauhid tidak lagi ngomongin sebab dan lantaran. Karangan sih nggak diburu-buru dibawa ke rumah sakit, mati dah, bukan gara-gara nggak buru-buru, emang udah takdirnya. Kadang-kadang mau dibawa ke rumah sakit atau lillahi ma'akhad, milik Allah apa yang Allah ambil, walahu ma'athah, dan miliki apa yang ia akan beri, semuanya dari Allah Subhanahu. Nah kalau sudah begitu nanti taqta'ul iltifat, akan memutuskan, menghentikan kita untuk iltifat, menoleh-noleh, menengok-nengok, bahas-bahas ilal asbab kepada sabab-sabab wal wasaid dan lantaran-lantaran. Kalau nanti masih ngomongin sebab lantaran, sulit untuk fayus mirur ridha wat tawakkula. Niscaya sulit akan membuahkan keredoan dan tawakal. Redok dengan takdir dan tawakal sulit kita peroleh kalau kita masih membahas soal sabab dan lantaran. Di kampung nih, gara-gara lu nih tanah gua nggak jadi dibeli, lu nih biang keroknya tanah gua jadi nggak laku. Bukan dia, Allah tidak menghendaki. Ya, innama amruhu bainal kafi wan nun. Perkara Allah tuh urusannya antara huruf kaf dan nun. Kun kaf nun fayakun. Itu aja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Jadi kalau masih membahas lantaran dan sabab, sulit untuk menemukan keredoan. Justru yang harus disikapi takdir itu dan keredoan dan tawakal. Tapi sulit untuk redho dan tawakal kalau kita masih membahas-bahas sebab-sebab dan lantaran. Kan begitu. Gara-gara lu nih tanah gua jadi beli. Allah tidak menghendaki untuk dibeli. Ujuk-ujuk ada orang beli. Di Madinah pernah ada seorang konglomerat Madinah. Itu ada korma panen di Madinah pada busuk. Pada busuk ini orang saking yakin pada Allah, ini dibeli tuh korma busuk. Orang bilang, ngapain lu beli korma busuk, nggak laku dijual. Beli korma yang busuk, kan korma yang bagus laku. Ini justru dia beli tuh karena niat lillahi ta'ala. Dia beli tuh korma busuk. Subhanallah, takdir Allah, datang seorang saudagar dari Yaman, justru lagi nyari korma busuk dengan harga yang mahal lagi. Tuh di luar dugaan, min haitsula ya. Orang bilang, ya ngapain beli korma busuk? Ternyata ada saudagar dari Yaman datang ke Madinah, nyari justru membeli bukan korma yang bagus, korma yang busuk, dan harganya 2 kali lipat. Coba bayangkan, itu kalau itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak redho dengan takdirnya. Ya redho dengan takdir, nanti Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Maka hidup ini perlu bertauhid. Kalau tidak bertauhid kita resah dan gelisah dulu. Makanya innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada lagi ayat, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kalau sudah bertauhid tenang, nggak bakal ada resah, gelisah, takut, bahkan dengki sama orang lain. Ini kalau tidak bertauhid hidup kacau, gelisah. Maka tempo hari ketika COVID-19 itu kan pada takut tuh. Ya, saya tumbuhkan ketauhidan masyarakat. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maghrib 3 kali tuh Nabi lakukan. Maghrib 3 kali, subuh 3 kali. Kata Nabi, siapa orang yang kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Kalau wiridnya subuh, Allah akan cukupkan ia dari subuh sampai sore. Kalau wiridnya maghrib, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil maghrib kafahullahu min hini yumsi hatta Allah cukupkan dari sore sampai pagi. Jadi wirid itu jagaan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Terus semuanya terserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pada takut tuh. Orang seperti kehilangan pegangan tauhid, seperti nggak punya Tuhan. Karena lebih takut sama COVID kan makhluk. Ya kalau dia makhluk ada yang menciptakan. Maka kalau ada anjing galak, jangan digalakin anjing, yang lapor yang punya anjing. Pak, ini anjing galak nih, biar ditangkap, dikandangin. Pak, ini Blacky, pulang tuh anjing. Sama juga nih COVID yang ciptakan siapa?
Allah lapor kepada yang menciptakan, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tambah lagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Bukan tauhid semuanya. Maka Covid kemarin tuh dampaknya bukan hanya dampak ekonomi, tapi dampak degradasi akidah, kemerosotan akidah. Orang kira bahasanya pun sudah jauh dari akidah. Ya, pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati. Pakai masker harga mati, oke, dah ada RT RW sini. Pakai masker harga mati ya setuju, tapi tidak pakai masker tidak pakai masker mati. Orang mati itu bukan karena tidak pakai masker, karena ajalnya sudah tiba. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan udah mati nggak bertauhid, sayang banget. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Andai kata dia mati karena Covid, karena yakin takdir, selesai. Ini udah takut mati lagi, hilang tauhid, mati dalam keadaan tidak muslim. Wala tamutunna illa wa antum. Ini penting tauhid. Makanya kalau orang tidak bertauhid itu gelisah. Satu contoh sederhana di kampung. Ada orang lagi sedekahan ngawin, nyunatin ya. Udara mendung aja, mendung geluduk aja, ada yang mundar-mandir itu kuruk. Tersinggung gak kira-kira? Lagi ngawinin, nyunatin, mendung geluduk aja gitu, ada yang kuruk. Tersinggung gak? Tersinggung, gua robek mulut lu, kan gitu ya. Iya kan? Karena apa? Takut apa? Takut hujan, kuruk-kuruk manggil hujan. Kalau memang kuruk-kuruk yang menurunkan hujan, nanti kalau kemarau nggak sholat istisqa. Ya suruh kuruk-kuruk aja di lapangan bola tengah jam 12, kuruk-kuruk, insya Allah disambar gledek tuh. Iya, kalau kuruk-kuruk yang menurunkan hujan, nanti kalau kemarau tidak usah sholat istisqa. Dia aja suruh kuruk-kuruk di tengah. Makanya Allah singgung, antum anzaltumuhu binal muzni am nahnul munzirun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Anak lu cakep banget, siapa dulu bapak emaknya? Ya enggak. Allah singgung, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kaliankah yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Kita nggak punya upaya apa-apa, cuma modal ngos-ngosan doang. Maka ketika lahir, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika keluar tuh anak, fatabarakallahu ahsan, maha suci Allah yang paling sempurna dari segala yang menciptakan. Orang Rawa Belong tuh, itu bagi orang Pulau Pinang, orang Rawa Belong mah hebat. Dia pun kelapa udah mati, dipegang sama dia hidup lagi tuh. Tuh, karena tangannya dingin. Enggak, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menanamnya atau kami menanam? Allah Subhanahu. Maka dia jangan ngomong dia mah tangannya adem, menanam apa aja hidup. Bukan dia yang menghidupkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'. Makanya kalau hidup bertauhid tenang. Ada tetangga ekonominya bagus, alhamdulillah. Wah, dia mah dagangnya laku, jangan ke Gunung Kawi. Jangan begitu, jangan enggak. Udah syukur alhamdulillah. Biar nanti Allah berikan nikmat itu kepada kita. Maka bagaimana nikmat itu Allah berikan pada kita? Kalau nikmat itu Allah berikan kepada saudara, kita gedek. Ya, makanya ikut bersyukur kalau saudara dapat nikmat. Tetangga alhamdulillah, rezekinya alhamdulillah. Lah kalau kita gede, kata Allah, bagaimana gue mau ngasih lu, gue kasih saudara lu kagak demen. Maka ikutlah senang kalau nikmat itu Allah berikan kepada saudara kita, supaya Allah nanti berikan kepada kita nikmat yang itu. Nah, ghibthah, yang gak boleh hasad. Kalau ghibthah itu menginginkan apa yang Allah beri pada saudara kita, dia tetap maju, kita maju, tuh ghibthah. Yang gak boleh hasad tuh, dia gulung tikar, kitanya maju dagang, gak boleh. Maka bagaimana nikmat itu Allah akan berikan pada kita kalau kita sendiri benci nikmat itu Allah berikan kepada saudara kita. Hadis yang mudah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka ikutlah bersyukur kalau saudara kita dapat nikmat, jangan gedek makan duit. Nah, di malam Jumat Gunung Pantus, kalau malam Jumat bobot stanggi itu. Lah dia lagi tahlilan. Ya kan orang dulu kalau tahlil pakai apa? Stanggi, hidupin lagi sunnah, bukan bid'ah itu. Jadi kalau dalam Jumat rumahnya wangi, yang sunnah ya diwangi-wangiin. Malam Jumat, wah berdukun warungnya rumahnya wangi. Kecuali bau menyan dah, lisong bau menyan tuh nyambat setan itu. Bau lisong sama bau bubur stanggi sama nggak? Beda. Kalau lisong baunya nggak enak ya. Nah, kalau sih kalau nyambat setan tuh malam Jumat ya.
Ini baunya wangi sunnah. Nah, kita ikut bersyukur tuh. Ini tidak mungkin akan ada perasaan ini kalau kita tidak tumbuhkan tauhid. Isyarah ila antara annal umura kullasum, perkara datang dari Allah. Ru'yatan, satu pandangan, tak tahu yang akan memutuskan kita menghentikan al-iltifat, menengok-nengok, menoleh-noleh ilal asbab, pada sebab wal wasit, lantaran. Kalau masih ngomongin sebab dan lantaran, sulit untuk ridho dan tawakal terhadap takdirnya. Makanya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai perkara. Kalau masih ngomongin sabar, nanti ribut masalah karangan sih, lu kagak bawa ke rumah sakit buru-buru, mati dah. Ya emang udah takdirnya mati. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa man nahnu bimasbukin, kami sudah takdirkan di antara kematian dan tidak ada yang bisa mendahului kami. Emang sudah takdirnya mati di jalanan, sebelum ke dokter mati di jalan, takdirnya mati di jalanan. Dibawa ke rumah sakit, emang takdir mati di rumah sakit. Emang takdir mati di rumah, matinya di rumah. Tuh, jadi kita nggak lagi ribut, nggak boleh ribut sama saudara, nggak ribut sama orang lain, sama tetangga. Ya sudahlah, takdirnya masing-masing. Sampai bapak-bapak ibu sekalian, kali makan ikan nggak? Iya, makan ikan apa tadi? Bandeng. Itu kata Ibnu Abbas, nama kita udah ditulis tuh di punggung bandeng. Maktubun ala zahril hut fil bahri wa ala zahrin nawati minat tamri, hadha rizku fulan ibnu fulan, hadha rizku fulan ibnu fulan, hadha rizku fulan ibnu fulan. Maktubun, sudah tertulis, tercatat, ala zahril hut, di atas punggung ikan, fil bahri, di lautan, wa ala zahrin nawat, dan di atas punggung daripada korma, hadza rizqu fulan, ini rezeki si fulan si fulan. Jadi di atas bandeng tadi udah tulis nama Matroji, Rojali, Nasir, Udin, Mansur, udah tulis kita yang makan. Lah kalau sudah tertulis gitu, udah masing-masing rezekinya, termasuk ikan teri Medan, banyak yang kecil-kecil tuh. Itu nama kita ada Rojali, Usman, Mansur, Sulaiman, Latif, ada namanya di situ. Ya Allah, maktub, sudah tertulis, artinya sudah Allah tentu. Udah emang rezeki gua, bandeng gua. Ada yang kebagian ikan sepat jelengek. Kalau sepat siam mah enak, tebal. Sepat jelengek kan kecil tuh, nggak boleh maling kita makan karena tulangnya tajam dia. Ya, rezekinya dia bandeng, tongkol, sudah maktub, sudah tertulis. Itu tidak mungkin ada timbul kalau tidak ada tidak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nyaman. Kawan berhasil, alhamdulillah. Usahanya berhasil, alhamdulillah. Anaknya soleh-soleh, alhamdulillah. Kalau tidak bertauhid, masya Allah dengki kita. Kita pernah ketemu kondangan Pak ya, kondangan ada orang laki pendek, hitam, belok, doer gitu, bininya tinggi, cakep, putih, hidungnya mancung. Curiga kita, ini kalau kagak main dukun nggak mungkin nih kan, betul nggak? Lah ada bininya cakep, tinggi, putih gitu, tinggi, putih, matanya biru, lakinya hitam, pendek, belok, doer. Orang kan kaget, innalillahi wa inna, ini kalau kagak main dukun nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin kalau main perempuan cakep mau demen sama lakinya begitu. Sebaliknya juga ada lakinya ganteng, itu perempuan udah lebar, tembem, belok, doer. Orang ya nih ngelancongnya mabok nih. Ngelancongnya mah udah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, takdir Allah kun fayakun. Jadi bab kalau yang cakep ketemu yang cakep, nanti kesian yang jelek kapan ketemu yang cakep, ya kan gitu ya. Kalau yang cakep kudu ketemu yang cakep, kesian, Allah adil, yang jelek bisa ketemu yang cakep. Itu ada yang hitam bininya putih, ada bininya putih lakinya hitam, ada bininya putih lakinya belang, zebra laki. Tuh, kun innama amru bainal kafi wan, antara kaf dan nun, jadi kun fayakun. Kafnya kaf, kun, nun fayakun. Selesai. Mau ngapain lagi kita? Ini tidak akan timbul perasaan ridho dan tawakal kalau kita tidak bertauhid. Itu alhamdulillah rabbil alamin. Termasuk ibu-ibu semuanya, ini almarhum sudah pulang. Ya Allah, kenapa? Enggak, Allah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Kalau sudah takdir, ya sudah takdirnya. Kita mau ngapain lagi? Nggak bisa apa-apa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi selesai, dia mau ngapain lagi? Tapi timbul perasaan begini nih tidak mungkin kalau kita tidak bertauhid. Maka keredoan dan tawakal itu kalau semuanya kita artikan, kembalikan lillahi ma'akhad walahu ma'ato. Bagi Allah, Allah berikan, dan bagi Allah, Allah ambil. Milik Allah, Allah ambil. Milik Allah, Allah beri. Lillahi ma'akhad walahu ma'ato. Milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah beri, selesai. Kita ini kan milik Allah. Makanya Nabi Musa ditegur sama Allah, ya Musa,
man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur bin na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwaya falyahrut min baini samai wal yatlub rabban siwaya. Hai Musa, man lam yasbir, siapa orang tidak sabar bi balai dan ujian, walam yarda bi qada'i dan tidak redha dengan takdirku, walam yashkur bin na'ma'i dan tidak syukur dengan falyahrut min baini samai wal, dan hendaklah ia keluar dari antara langit dan bumi. Kita diusir sama Allah dari antara langit dan bumi, mau tinggal di mana? Falyahrut min baini samai wa ardi, hendaklah ia keluar dari antara langit dan bumiku. Wal yatlub, dan hendaklah ia mencari Rabban, Tuhan siwaya selain aku. Suruh keluar dari antara langit dan bumi dan suruh cari Tuhan selain Allah. Tuhan mana lagi yang kita sebut? Alhamdulillahi Rabbil. Maka redok dengan takdir, sabar dengan ujian, syukur dengan nikmat. Man lam yarda bi qada'i, siapa orang tidak redha dengan takdirku, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala na'mai, tidak syukur atas nikmat, fal yakhrut min baini samai wardi, hendaklah ia keluar dari antara langit dan bumiku, wal yatlub rabban siwaya, dan hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Mudah-mudahan kita bisa mengokohkan tauhid kita supaya hidup itu tetap nyaman. Ya, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Kitanya kecil tapi Allahu Akbar. Kitanya miskin tapi Allah Maha Kaya. Kitanya bodoh tapi Maha berilmu Allah Subhanahu. Kitanya tidak berkuasa tapi Allah Maha kuasa. Jadi hidup semangat terus. Oh, ada orang bilang lah kagak bisa. Enggak, Allah Maha kuasa. Ada yang Allah takdirkan, kita nggak nyangka jadi presiden 2 periode, bahkan 2 periode kita nggak nyangka jadi presiden dulu kan, betul nggak? Iya. Ya kayaknya masya Allah nggak mau Allah takdir jadi presiden 2 periode, bahkan minta nambah 3 periode. Subhanallah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka kita fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini yang bisa saya sampaikan Ustaz Yusuf, Ustaz Jamaah. Mudah-mudahan mengokohkan akidah kita untuk tetap bisa berhidup bertahan dengan baik, dengan kuat. Innalladzina qalu rabb Bunallah summas taqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul aliyyul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Komat kayak khutbah Jumat ini. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.